Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik teman-teman semua yang saya cintai, yang sudah setia menonton di channel Futuhal Baihaqi Official, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Kampus UIN Universitas Islam Negeri Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan yang sedang melaksanakan kegiatan PPL atau praktek pengalaman lapangan, praktek mengajar di SMK Nusantara 1 Comal. Yang saya hormati dosen pembimbing lapangan kami, yaitu Bapak Dr. Muhammad Slamet Untung MAG selaku dosen DPL lapangan. Yang saya hormati kepada Kepala Sekolah SMK Nusantara 1 Comal, Bapak Lutfi Kamal MPD, yang kami hormati dan kami cintai, dan yang kami hormati jajaran guru-guru di SMK Nusantara 1 Comal, khususnya guru materi pelajaran pendidikan agama Islam, guru mapel PAI, yang kami hormati dan kami cintai. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan yang sudah melaksanakan PPL sudah membuat video pembelajaran dengan materi pendidikan agama Islam kelas 11 SMA atau SMK Kurikulum Merdeka bab 3 dengan judul menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman siswa, khususnya kelas 11 yang ada di SMK Nusantara 1 Comal. Dan untuk pembahasan materi di video pembelajaran materi pendidikan agama Islam bab 3 menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri di video pembelajaran kali ini dengan nama Fakhri Aziz Baihaqi NIM 2119321. Semoga bermanfaat bagi teman-teman siswa semua. Amin ya robbal alamin. Langsung saja. Pembahasan materi pada video kali ini ada beberapa submateri. Yang pertama tentang perkelahian pelajar, kemudian yang kedua minuman keras, dan yang ketiga narkoba. Kita akan membahasnya satu persatu. Pembahasan yang pertama tentang perkelahian pelajar. Definisi perkelahian pelajar. Perkelahian antar pelajar atau remaja adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Kenakalan pelajar atau remaja menurut Sarlito W. Sarwono adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatan itu sempat diketahui oleh petugas hukum, ia bisa dikenai hukuman. Jenis-jenis kenakalan remaja. Yang pertama, delinkuensi situasional, yaitu perkelahian yang terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya dipicu oleh adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara tepat. Kemudian jenis yang kedua yaitu delinkuensi sistematik, yaitu para pelajar yang terlibat dalam perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng yang memiliki aturan dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti oleh anggotanya, termasuk berkelahi, melukai, mencuri, dan tindak pidana yang lainnya. Faktor penting adanya perkelahian pelajar. Faktor yang pertama yaitu rational choice,
yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor individu, motivasi, pilihan, dan kemauannya sendiri. Yang kedua, social disorganization, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor lingkungan. Ketiga, strain, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor tekanan yang besar dari masyarakat. Kemudian yang keempat, differential association, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor salah pergaulan. Kemudian yang kelima, labeling, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal. Selanjutnya, male phenomenon, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor jenis kelamin, bahwa anak laki-laki lebih nakal dibanding anak perempuan. Selanjutnya tentang ikhtiar mencegah perilaku menyimpang. Ada beberapa cara. Yang pertama, memberikan kesempatan yang banyak agar pelajar dapat mengembangkan segala minat, bakat, dan potensinya. Yang kedua, mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. Ketiga, jangan membiasakan menyamaratakan potensi anak, meski dengan saudara kandungnya sendiri. Justru itu menjadi pemicu iri hati. Keempat, mengembangkan pribadi yang optimal melalui pendidikan di sekolah. Kelima, membentuk perkembangan pelajar di lingkungan sekolah dengan baik. Kemudian yang keenam, membentuk banyak organisasi atau lembaga yang mewadahi aktivitas pelajar atau anak. Serta yang ketujuh, yaitu melakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan pelajar atau remaja di bidang tertentu sesuai minat dan bakat masing-masing. Penanganan pelajar yang menyimpang. Yang pertama, kepercayaan. Sang pelajar harus memiliki kepercayaan kepada pihak-pihak yang mau membantunya, seperti wali kelas, guru PP, guru agama, dan lainnya. Yang kedua, kemurnian hati. Pelajar itu sudah percaya bahwa penanganan ini tidak bersyarat. Kemudian yang ketiga, empati. Kemampuan mengerti dan menghayati perasaan pelajar atau remaja. Selanjutnya, kejujuran. Sang pelajar ingin keterbukaan, termasuk sanksi yang diterima meskipun tidak menyenangkan. Selanjutnya, mengutamakan persepsi. Pelajar itu akan memandang persoalan dari sudut pandangannya sendiri, terlepas dari kenyataan yang ada. Pembahasan yang kedua yaitu tentang minuman keras. Pengertian minuman keras atau khamr. Khamr adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Makna lainnya adalah segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Berlandaskan pengertian tersebut, segala jenis narkoba termasuk makna dari khamr. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah diharamkan." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Begitu besarnya kerugian akibat khamr, antara lain menjadi sumber penyakit, merusak saraf dan mental, bersifat racun atau meracuni, merusak liver, merusak akhlak dan sumber segala kerusakan. Itulah sebabnya perilaku tersebut harus dihindari dan dijauhi. Jangan pernah untuk mencoba-coba, khususnya pada khamr. Khamr berdasarkan telaah Quran Surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Mari kita baca ayatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan meminum minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Asbabun nuzul dari Quran surat Al-Maidah ayat 90-91 yang baru saja kita baca, yaitu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang di Madinah. Masih banyak yang meminum minuman khamr dan makan dari hasil judi. Mereka bertanya tentang kedua hal tersebut. Maka turunlah Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Dipahami oleh sebagian mereka bahwa itu hanya dosa besar, bukan haram. Karena dipahami seperti itu, kebiasaan buruk ini masih tetap dilanjutkan. Ketika ada kaum muhajirin menjadi imam sholat dalam keadaan mabuk, terjadilah kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kemudian turunlah Quran surat An-Nisa ayat 43 yang berisi larangan mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk. Meskipun sudah turun ayat ini, namun kebiasaan buruk itu masih juga dilakukan. Akhirnya turunlah Quran surat Al-Maidah ayat 90-91 yang menegaskan keharaman khamr, sehingga mereka pun berkata, "Ya Allah, kami bertekad berhenti dari meminumnya." Sikap terhadap khamr. Yang pertama, tidak coba-coba memakai atau meminum khamr atau minuman keras, karena bahaya dan mudaratnya sangat besar, baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, khamr, judi, berkorban atau mempersembahkan sesuatu untuk berhala, dan mengundi nasib, semua itu adalah rijsun, yakni sikap dan perbuatan yang amat sangat tercela, buruk, keji, jijik, kotor, bahkan bisa bermakna najis. Yang ketiga, bagi pihak yang berperan dalam pembinaan umat, pentingnya melakukan pentahapan dari mulai yang ringan, sedang, dan berat, bersama-sama menemukan kenapa ini boleh dan itu tidak boleh. Kemudian yang keempat, mengedepankan pola hidup bersih lahir batin, menjauhi sikap dan perilaku yang menjadikan kehidupan rugi secara cepat dan drastis, tetap menjaga akalnya agar tetap sehat. Pembahasan yang ketiga yaitu narkoba. Narkoba ditinjau dari Islam. Istilah narkoba di dalam Al-Quran memang tidak ditemukan padanannya, sehingga istilah ini harus didekati melalui qiyas, yakni suatu masalah yang belum ada nasnya dicarikan padanan dengan masalahnya yang sudah ada nasnya, disebabkan persamaan ilat atau sebab, landasan, dan motivasi hukum. Dalam hal narkoba, maka disamakan dengan khamr karena sama-sama memabukkan dan membahayakan atau merugikan. Oleh karena itu, narkoba disamakan dengan khamr. An Abi Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Artinya, dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah diharamkan. Hadis riwayat Abu Daud. Pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari nar, yaitu narkotika, ko yaitu psikotropika, dan ba yaitu bahan-bahan adiktif. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
Kemudian psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian zat adiktif, yaitu obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Jenis-jenis narkotika. Yang pertama morfin, yaitu alkaloida yang terdapat dalam opium yang bentuknya seperti serbuk putih. Kemudian putau, itu nama jalanan dari heroin, berwarna putih dan rasanya pahit jika disalahgunakan. Kemudian ganja, cimeng, marijuana atau cannabis sativa, yaitu tumbuhan perduliar yang tumbuh di daerah beriklim tropis atau sedang. Selanjutnya hasis, yaitu getah ganja yang dikeringkan dan dipadatkan menjadi lempengan. Selanjutnya kokain, yaitu alkaloida dari jenis tumbuhan Erythoxylon coca, yaitu tumbuhan di lereng pegunungan Andes di Amerika Serikat. Kemudian opium, yaitu getah dari kotak biji tumbuhan Papaver somniferum yang belum pantang. Bila kotak biji tersebut diiris, maka keluarlah getah yang berwarna putih seperti air susu, yang jika dikeringkan akan menjadi sejenis karet berwarna kecoklatan. Selanjutnya jenis-jenis psikotropika. Yang pertama amfetamin dan ATS atau amfetamin tipe stimulan, yaitu stimulan susunan saraf pusat seperti kokain, kafein, nikotin, dan katin. Semua bahan tersebut digunakan sebagai sarana mengatasi ketenangan jiwa. Kemudian sabu adalah nama lain dari amfetamin. Selanjutnya obat tidur atau obat penenang seperti Nipam, Megadon, dan pil BK termasuk zat yang dapat menimbulkan halusinasi antara lain LSD, psilocybin, dan mushroom. Kemudian ice, ini bentuk baru dari amfetamin, biasanya dalam bentuk kristal yang dapat dihisap. Kemudian inhalansia merupakan bahan kimia yang menghasilkan uap sehingga dapat mengubah perilaku seperti aerosol, bensin, perekat, solvent, dan butil nitrites atau pengharum ruangan. Kemudian jenis-jenis zat adiktif. Yang pertama nikotin. Ia bagian dari tembakau. Setiap satu batang rokok terdapat 1,1 mg nikotin. Sementara nikotin sendiri menjadi stimulan susunan syaraf pusat. Selain nikotin, daun tembakau terdapat ratusan zat lainnya, misalnya tar. Yang kedua, alkohol. Di dalamnya ada etanol. Kadar alkohol diperoleh dari fermentasi. Di antara alkohol yang sangat beracun adalah metil alkohol. Cara pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, harus mencintai dan mensyukuri hidup yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, temu dan kenali dan kembangkan daya, minat dan bakat serta hobi. Ketiga, setiap orang memiliki problem. Hadapi dan cari solusinya dengan benar, jangan pelariannya ke narkoba. Kemudian yang keempat, teman akrab itu pilihan. Hanya yang menjadi masalah adalah mengorbankan diri demi pertemanan untuk mengkonsumsi narkoba. Kemudian yang kelima, berani berkata tidak serta menolak ajakan teman untuk penyalahgunaan narkoba. Kemudian selanjutnya, pencegahan penyalahgunaan narkoba dimulai dari lingkungan, orang tua, keluarga, sekolah, komunitas, tempat kerja, sampai pada masyarakat luas, melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi melalui media apapun.